Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 2 petinggi perusahaan BUMN PT BGR. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mega kembali menahan 2 tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras untuk penerima manfaat dan program-program harapan Kementerian Sosial. Apakah mereka pernah berpikir apa dampak dari perbuatan mereka? Bagi negara, korupsi dapat menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya kualitas sarana dan prasarana, terciptanya ketidakadilan sosial, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dampak-dampak ini menunjukkan betapa seriusnya masalah korupsi dan perlunya tindakan tegas untuk memberantasnya demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana bagi pelaku korupsi adalah penjara seumur hidup atau paling singkat selama 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit sebanyak 50 juta rupiah. Del, mau nanya nih, kalau kita lihat dari kacamata Islam, korupsi itu sebenarnya dianggap perbuatan yang kayak gimana sih? Terus ada istilah khusus gak Del buat nyebutin perbuatan busuk ini dalam Islam? Intinya Islam tuh ngelihat korupsi seberapa parah sih? Oke, pertanyaan bagus banget nih. Jadi gini teman-teman, dalam Islam korupsi itu enggak main-main. Dia masuk kategori dosa besar dan haram mutlak. Islam itu anti banget loh sama korupsi. Kenapa begitu? Karena perbuatan ini nabrak banget banyak prinsip utama dalam agama. Intinya, Islam ngelihat korupsi itu sebagai gabungan dari beberapa dosa besar parah. Yang pertama ada gulul, ngeleweng atau ngembat. Ini istilah buat penggelapan terutama harta yang sifatnya amanah atau milik publik, kayak uang negara. Jadi, kalau ada pejabat yang ngembat uang rakyat itu namanya gulul. Dan di hari kiamat nanti, orang yang gulul itu bakal datang sambil bawa-bawa barang yang dia gelapin. Kebayang gak sih malunya kayak gimana? Yang kedua ada riswah atau suap. Ini jelas banget diharamkan. Nabi Muhammad SAW itu tegas banget ya teman-teman. Beliau melaknat yang nyuap, yang disuap, dan bahkan perantaranya. Pokoknya semua yang terlibat dalam rantai suap itu kena laknat. Suap itu dianggap merusak keadilan dan menghancurkan hak orang. Yang ketiga ada khianat atau enggak amanah. Korupsi itu kan intinya pengkhianatan terhadap kepercayaan, entah itu kepercayaan rakyat, atasan, atau negara. Sementara amanah, tanggung jawab itu hal fundamental banget dalam Islam. Orang yang korupsi berarti dia gagal total menjaga amanah. Yang keempat ada ahlu mal bil batil, makan harta dengan cara batil. Secara umum, Al-Quran melarang kita memakan atau mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, tidak benar atau tidak sah. Korupsi dari suap sampai pencurian uang negara jelas masuk kategori cara batil ini ya teman-teman. Wah, separah dan sekeji itu ya lah. Iya Nis, astagfirullah banget ih. Terus, gimana ya Del? Islam nawarin solusinya buat ngatasin penyakit menahun yang namanya korupsi ini. Oke, jadi Islam itu mempunyai solusi. Memakai strategi full spektrum dari hulu ke hilir. Ada 2 pilar utama yang harus ditegakkan untuk membasmi korupsi sampai ke akarnya. Pilar yang pertama yaitu pencegahan total. Ini adalah upaya membentengi diri dan sistem biar hasrat korupsi itu mati sebelum lahir. Solusinya fokus pada hati dan sistem pemerintahan. Yang pertama ada operasi hati, yaitu iman sebagai alarm. Ini nomor 1 ya teman-teman. Korupsi muncul karena orang kurang takut sama Tuhan dan lebih takut sama atasan atau lembaga. Islam mengajarkan bahwa kita itu selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau iman kuat, mau ada CCTV atau enggak, dia nggak akan berani ngambil karena dia tahu ada CCTV langit yang merekamnya. Yang kedua, membangun sifat qanaah atau sifat merasa cukup. Penyakit korupsi itu awalnya dari tamak. Islam mengajarkan untuk bersyukur dan merasa cukup dengan rezeki halal. Kalau mentalnya qanaah, dia nggak akan gampang tergoda sama uang haram. Yang ketiga,
tips and trick ala Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu ada gaji yang manusiawi. Pejabat harus digaji layak. Logikanya gimana mau fokus kerja kalau gaji pas-pasan? Gaji yang layak ini adalah cara preventif yang cukup dipraktikkan sejak masa Umar bin Khattab. Nah, terus ada larangan hadiah. Pejabat nggak boleh terima hadiah. Kenapa? Karena hadiah itu seringkali pintu masuk risuah atau suap. Selanjutnya ada audit kekayaan pejabat. Zaman Khalifah Umar, kekayaan pejabat diaudit awal dan akhir jabatan. Kalau ada lonjakan kekayaan yang enggak wajar, langsung disita dan dianggap harta haram yang harus dikembalikan ke kas negara atau baitul mal. Transparansi dan akuntabilitas itu wajib ya teman-teman. Kita bahas tentang pilar kedua, menindak tegas. Kalau ada yang bandel dan nekat korupsi, Islam nggak main-main loh. Hukumannya harus memberi efek jera. Dan ini masuk kategori sanksi takzir, sanksi yang ditentukan oleh penguasa atau hakim. Oke, yang pertama ada harta korupsi wajib kembali. Kompensasi penuh. Langkah pertama adalah penyitaan dan pengembalian total harta yang dicuri. Bahkan sebagian ulama berpendapat koruptor bisa didenda 2 kali lipat dari nilai korupsinya sebagai hukuman dan ganti rugi. Selanjutnya, hukum publik atau tasyir. Pelaku korupsi harus dipermalukan di depan umum. Sanksi sosial ini penting banget loh, biar dia menanggung aib di dunia dan orang lain mikir ulang kalau mau korupsi. Yang terakhir ada hukuman paling keras nih teman-teman, yaitu hukuman mati. Ini adalah opsi terakhir tapi terbuka. Kalau korupsi itu sudah sangat masif, sistemik, dan merusak hajat hidup orang banyak, mirip dengan hirabah atau perusakan di muka bumi, hakim punya wewenang untuk menjatuhkan hukuman mati. Ini menunjukkan betapa Islam menganggap korupsi massal adalah kejahatan serius terhadap kemanusiaan dan negara. Intinya guys, Islam menawarkan solusi yang menyeluruh. Perbaikan individunya, perbaikan sistemnya, dan tegakkan hukum seadil-adilnya. Dua pilar ini harus jalan beriringan kalau kita mau bersih dari korupsi. Begitu Lala dan Nisa. Integritas itu bukan soal nilai besar, tapi soal menolak godaan sekecil apapun. Mulailah dari dirimu dan lihatlah perubahan besar terjadi pada negerimu. Ingatlah, CCTV terbaik adalah ketakwaan di hati. Korupsi sekecil apapun, itu adalah pengkhianatan amanah yang pasti akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Ada indikasi? Jangan ragu. Melapor adalah bentuk ibadah membela hak rakyat. Korupsi sekecil apapun, capture, laporkan, tuntaskan.